Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak masih semangat untuk melanjutkan pembelajaran? Ya, semoga kita tetap diberi semangat untuk terus belajar, walaupun kondisi kita yang seperti ini, ya. Anak-anak, sebelum memulai belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tema 3, kelas 3, subtema 3, subtema 4, yaitu keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Kita langsung pada pembelajarannya, ya. Setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Nah, perubahan wujud adalah contohnya. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud. Kalau garam dari apa menjadi apa? Iya, larut itu menjadi cair, ya. Perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Dapatkah kamu mengamati peristiwa perubahan wujud dalam keseharian kita? Pembelajaran 1. Ayo membaca. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanannya tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari baca wacana di bawah ini. Ini untuk muatan mapel bahasa Indonesia, ya. Bertani garam. Garam dihasilkan dari laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Kalau kalian pergi ke daerah Gresik, banyak sekali petani garam yang biasa di pinggir jalan itu luas sekali. Mungkin dari kalian ada yang orang tuanya dari Gresik, bisa tanya-tanya tentang pembuatan garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ladang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Ya, di Pulau Jawa, di Jawa Timur, itu di daerah pesisir utara, mulai dari Gresik ke barat, ya, dan ke arah Madura sana. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak-petak tambak atau seperti sawah yang mau ditanami padi itu. Kemudian tanah di dalam petak tambak terlebih dahulu harus dipadatkan, ya. Jadi seperti membuat kolam yang tidak terlalu dalam, ya, seperti ini, seperti sawah. Setelah tambak garam dibuat, lalu diisi air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari akan menguap, ya. Ini dulu airnya banyak, kemudian hilang, airnya kemana? Menguap. Ingat, menguap itu apa? Dari cair menjadi gas. Kemudian menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap. Setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan zat iodium dan dikirimkan ke daerah-daerah. Nah, garam kita harus mengandung iodium untuk mengurangi penyakit, mencegah penyakit gondok, ya. Harus makan garam beriodium. Nah, kamu telah membaca wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Bahan dasar pembuat garam adalah, udah bisa. Contoh daerah penghasil garam di Indonesia adalah, iya ada di sana. Ya, bacaan saja. Proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah, sudah dijelaskan. Pernyataan yang benar adalah, ya.
Jelas, ini sudah jelas. Nomor 5, waktu yang diperlukan untuk memanen sudah ada tadi ya. Oke. Ayo bercerita perubahan wujud. Oh iya, untuk ini nanti ditulis jawabnya saja. Nomor 1 A apa? Misalkan nomor 1, misalkan kamu jawab pasir. Jadi nomor 1 A pasir. Misalkan seperti itu ya. Ditulis di buku tulisnya. Sekarang perubahan wujud terjadi pada proses pembuatan garam. Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan garam. Buatlah bentuk cerita bergambar. Ini yang suka menggambar. Nah, ini saya coba kita bisa tugasnya macam-macam. Kalau yang suka membuat gambar, silahkan digambar. Jadi nilainya dari gambar boleh diberi keterangan. Yang suka gambar loh ya. Yang tidak suka gambar, silahkan ditulis alur ceritanya saja. Misalkan ini kan dua bentuk cerita. Bantulah Siti menceritakan proses pembuatan gambar. Yang pertama, membuat peta sawah. Nah, kalau tidak ada gambar maka tulisannya harus bagus. Ingat, boleh gambar, boleh tulisan. Yang ketiga, boleh bercerita. Kalau bercerita dari suara, kalian boleh bercerita, kirim video atau voice note ya. Jadi untuk tugas ini saya beri kebebasan bagaimana kamu menyampaikan ceritanya. Boleh dengan gambar, boleh dengan tulisan, tapi tulisannya harus bagus. Yang ketiga, bila nggak bisa gambar, nggak bisa tulisannya bagus, maka membaca dengan baik. Boleh voice note, boleh pakai video ya. Karena bebas, saya membebaskan bagaimana kamu membuat sebuah cerita. Ini ceritanya kamu urutkan ya. Mulai dari membuat peta sawah, kemudian mengairinya. Di sini setelah 210, di sini misalkan pemanenan ya. Nanti gambarnya seperti apa, bebas seperti apa. Yang penting proses pembuatan garam.